KMB ingin melakukan penyuluhan tentang vertigo. Perkenalkan, saya Nur Istiqomah Amalia sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Lina Kusania sebagai pemateri 1. Saya Lulu Irmawati sebagai pemateri 2. Saya Firda Fadiba Ananda sebagai observer. Saya Bayu Kurniawan Zain sebagai dokumentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu? Apakah baik, sehat semuanya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Nur Istiqomah Amalia. Di sini saya sebagai moderator. Di sini kami dari Kampus Tikes Udia Husada Madura akan mengadakan penyuluhan, yaitu tentang vertigo. Waktu yang digunakan itu 15 sampai 30 menit. Terus bahasa yang kami pakai itu adalah bahasa Indonesia. Baik Bapak Ibu, apakah di sini ada yang tahu apa itu vertigo? Tidak. Baik, saya akan menjelaskan sedikit. Vertigo itu adalah gejala pusing yang berlebihan. Jadi vertigo itu pusing ya? Iya Ibu. Lebih tepatnya nanti akan dijelaskan oleh teman saya, pemateri sebagai pemateri. Kepada Mbak Lina, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Tusania dari Tikes Udia Husada Madura. Di sini saya akan menyampaikan materi pada penyuluhan pagi hari ini. Yang judulnya itu adalah vertigo. Nah, jadi vertigo itu adalah perasaan penderita yang bergerak ataupun berputar, dan seolah-olah benda itu sekitar penderita bergerak ataupun berputar. Nah nih, jadi begini ibu-ibu dan bapak-bapak, vertigo ini seperti pusing, dan benda di sekitarnya itu kita merasakan kayak bumi itu berputar dan bergerak sendiri begitu. Dan vertigo ini bisa berlangsung hanya sesaat, beberapa jam, ataupun bahkan berlangsung lama. Nah, penderita vertigo ini kadang merasa lebih baik jika berbaring, dan juga apabila berbaring itu kadang dia merasa seolah-olah bumi itu berputar, dan padahal bumi itu tidak berputar sama sekali. Dan begitulah vertigo. Nah, yang selanjutnya ini adalah penyebab dari vertigo itu sendiri. Nah, vertigo ini disebabkan oleh kelainan di dalam telinga, di dalam syaraf, dan menghubungkan telinga dengan otak, dan di dalam otaknya itu sendiri. Nah, jadi vertigo ini disebabkan oleh kelainan yang ada di dalam tubuh, ataupun yaitu di dalam telinga, sehingga menembus di dalam sarafnya dan menghubungkan antara telinga dan juga otak, sehingga di dalam otak itu sendiri akan menyebabkan pikiran kita itu semakin pusing, dan juga tidak malas mau ngapain, mau melakukan aktivitas sehari-hari. Dan vertigo ini bisa berhubungan dengan kelainan penglihatan, atau juga berubah tekanan darah yang terjadi secara tiba-tiba. Nah, vertigo ini bisa meningkatkan tekanan darah kita, bisa jadi tinggi ataupun rendahnya. Nah, selanjutnya penyebab umum dari vertigo. Yang pertama itu keadaan lingkungan. Keadaan lingkungan itu disebabkan seperti mabuk dan juga mabuk darat, dan juga mabuk laut. Nah, yang kedua itu obat-obatan seperti mengkonsumsi alkohol dan juga gentamisin. Yang ketiga, kelainan sirkulasi, di mana kelainan sirkulasi ini fungsi otak itu sementara karena kekurangan aliran darah di salah satu bagian otaknya. Yang nomor 4, kelainan di telinga. Nah, di kelainan telinga ini bisa menyebabkan infeksi telinga di bagian dalam karena akibat bakteri itu sendiri, dan juga herpes zoster, dan juga peradangan pada saraf vestibular, dan juga penyakit Meniere. Yang nomor 5, kelainan neurologis, di mana kelainan neurologis ini
disebabkan patah tulang tengkorak yang disertai cedera pada labirin persarafannya atau keduanya, dan juga bisa menyebabkan tumor otak dan juga tumor yang menekan saraf vestibularis. Selanjutnya jenis-jenis vertigo. Nah, jenis vertigo ini ada vertigo ringan dan juga vertigo berat. Nah, yang pertama vertigo periferal itu bisa disebut juga dengan vertigo ringan, di mana terjadi jika terdapat gangguan di saluran telinga bagian tengah yang bertugas mengontrol keseimbangan. Nah, jadi vertigo ringan ini penyebabnya dan juga gejalanya tidak terlalu menonjol gitu, tapi penyebabnya juga sama seperti merasakan pusing. Nah, yang kedua ini vertigo sentral, di mana terjadi jika ada sesuatu yang tidak normal di dalam otak. Nah, jika vertigo ringan ini penyebabnya sudah tinggi, yaitu kita ya seperti penyebabnya tadi, yaitu pusing, merasa di sekitar itu bergerak sendiri padahal tidak ada apa-apa. Baik, ibu-ibu dan bapak-bapak, apa masih semangat untuk mendengarkan materi penyuluhan hari ini? Ya, masih. Baik, jangan ada yang ngantuk ya. Kalaupun ngantuk nanti akan kami sediakan permen. Nah, selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya yaitu tanda dan gejala dari vertigo itu sendiri. Nah, yang pertama itu vertigo ringan. Seperti gejalanya itu seperti pandangan gelap, mata itu tidak normal seperti biasanya, dan juga kita merasa lelah dan juga merasa kita itu semangat kita itu menurun, dan juga jantung itu rasanya berdebar-debar gitu. Terus selanjutnya hilang keseimbangan, artinya hilang semangat untuk melakukan aktivitas selanjutnya, dan juga perasaan seperti mabuk. Nah, kalau mabuk itu kan kayak pusing gimana gitu. Nah, itu penyebab dari vertigo ringan. Nah, selanjutnya itu vertigo ringan, di mana tanda dan gejalanya itu berat. Oh iya. Nah, selanjutnya yaitu vertigo berat. Yang pertama itu penglihatan ganda, yang kalau vertigo berat ini sudah tanda dan gejala itu sudah tahu. Nah, selanjutnya ini vertigo berat. Yang pertama itu tanda dan gejalanya penglihatan ganda. Artinya pandangan kita itu gejalanya itu lebih berat daripada gejala yang vertigo ringan tadi. Yang selanjutnya itu sukar menelan. Artinya kalau kita makan itu rasanya menelan itu sulit, bahkan kita itu tidak mau untuk makan apapun. Nah, selanjutnya itu tidak mampu berkata-kata. Nah, dia itu kayak terlihat tidak mau bicara dengan siapapun karena ini sudah mengalami vertigo berat. Selanjutnya mual dan muntah. Nah, seperti yang disebutkan tadi, sehingga sukar menelan dan juga penglihatannya juga kabur dan juga mual dan juga muntah, dan tubuh itu merasa lemas. Intinya vertigo berat ini sudah tanda gejala sudah mencapai titik atas begitu. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu, apakah pernah merasakan gejala seperti vertigo ini? Pernah. Saya sudah mengalaminya sih. Nah, ya, jadi kalau sudah mengalami seperti itu mungkin tidak termasuk gejala berat, mungkin masih keringan karena gejalanya tidak begitu menonjol. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, saya Nurul Irmawati sebagai pemateri kedua, yaitu pemeriksaan penunjang pada vertigo. Yang pertama yaitu tes Romberg yang dipertajam. Sikapnya itu kakinya seperti tandem, yaitu seperti berdiri biasa, terus lengannya itu dilipat pada dada dan mata kemudian ditutup. Orang yang normal mampu berdiri dengan sikap yang Romberg dipertajam selama 30 detik atau lebih. Contohnya seperti ini. Berdiri, kakinya seperti ini, kemudian tangannya begini. Kemudian matanya ditutup selama 30 detik. Yang kedua yaitu tes melangkah di tempat atau stepping test. Penderita disuruh berjalan di tempat
dengan tertutup sebanyak 50 langkah. Contohnya seperti gambar ini. Matanya ditutup, kemudian penderitanya itu melangkah sebanyak 50 kali. Yang ketiga yaitu salah tunjuk atau post pointing. Itu merentangkan tangannya, angkat lengan tinggi-tinggi sampai vertikal, kemudian kembali ke semula. Seperti contohnya begini, boleh sambil duduk. Angkat tangannya, itu bisa nunjuk apa tidak. Selanjutnya yaitu penata laksanaan vertigo, ibu-ibu. Beberapa terapi yang dapat diberikan adalah terapi dengan Selanjutnya yaitu penata laksanaan vertigo, bapak-bapak, ibu-ibu. Itu terapi yang dapat diberikan yaitu yang pertama dengan obat-obatan, terapi fisik, latihan, dan olahraga. Tetapi apabila dengan latihan yang tadi saya sebutkan itu tidak mengatasi, maka dianjurkan untuk terapi bedah. Contoh-contoh terapi yang dapat diberikan menurut cermin dunia kedokteran. Yang pertama yaitu terapi kausal, yaitu pengobatan dengan meniadakan dan memusnahkan penyebab penyakit sampai pada akar-akarnya. Yang kedua itu terapi simptomatik, itu pengobatan yang mengurangi ataupun meringankan gejalanya penyakit tersebut, sedangkan penyebab utamanya tidak dipengaruhi sama sekali. Yang ketiga yaitu terapi rehabilitatif, yaitu terapi di pengobatan secara fisik dengan latihan fisik. Contohnya seperti latihan metode Brendero. Contohnya seperti ini. Pertama-tama itu duduk di pinggir ranjang dengan kakinya itu jangan ke lantainya selama 30 detik, kemudian berbaring ke sisi kanan atau kiri selama 30 detik, kemudian duduk kembali selama 30 detik, kemudian baring ke sisi yang sebelahnya, kemudian tunggu selama 30 detik, kemudian duduk kembali. Itu terapi yang dapat dipakai oleh pasien vertigo. Lakukan sebanyak 5 pagi, 5 kali malam selama 2 hari berturut-turut. Latihan visual vestibular dan latihan berjalan. Pada penderita yang sudah bisa duduk itu satu, gerakan kepala dengan cepat ke atas dan ke bawah seperti sedang manggut-manggut sebanyak 5 kali. Lalu tunggu 10 detik. Kemudian gerakan kepala menghadap ke kiri atau ke kanan. Yang ketiga itu sambil duduk, bungkuk, dan sambil benda yang diletakkan di lantai. Contohnya seperti ini. Yang pertama kan nganggut-nganggut. Kemudian itu kiri ke kanan, ibu-ibu. Kemudian coba seperti ini. Apakah merasa pusing atau tidak? Kemudian yang kedua itu pada penderita yang harus berbaring, itu melirik ke atas, ke bawah, atau ke samping, cuma melirik. Itu sambil menatap jari yang digerakkan dengan jarak 30 cm. Yang mula-mula itu gerakannya lambat, kemudian sedang, dan semakin cepat. Yang kedua itu gerakan kepala ke kiri dan ke kanan, makin lama makin cepat. Yang ketiga itu ibu-ibu, bapak-bapak, pada penderita yang sudah bisa berjalan. Yang pertama itu sambil berdiri, gerakkan mata ke kiri dan ke kanan, cuma menggerakkan matanya, jangan sampai menoleh. Kemudian duduk di kursi, lalu berdiri dengan mata terbuka dan tertutup. Yang ketiga itu jalan menyeberang ruangan dengan mata terbuka dan tertutup. Yang keempat itu jalan turun naik pada lantai miring. Contohnya ya
pada tangga naik turun. Yang selanjutnya itu mengelilingi seseorang sambil melempar bola dengannya. Yang terakhir itu dengan melakukan olahraga ringan. Selanjutnya, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, komplikasi yang terjadi pada vertigo ini sering terjadi adanya gangguan pada tubuh. Itu dapat menyebabkan jatuh. Nah, jatuh kan nanti jatuhnya itu menyebabkan kecacatan hingga kematian. Terus ditemukan gangguan aktivitas sehari-hari, perawatan diri seperti tidak bisa kemana-mana, tidak bisa kemana-mana, kemudian tidak bisa melakukan aktivitas. Pada vertigo yang disebabkan oleh stroke, penanganan medis harus segera diberikan karena merupakan penyebab yang dapat mengancam nyawanya. Vertigo juga menyebabkan komplikasi berupa penurunan kualitas hidup akibat vertigo yang terjadi saat berkendara, juga menyebabkan terjadinya kecelakaan. Jadi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, sekian materi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri. Baik Bapak dan Ibu-Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan atau kurang mengerti? Tolong ajukan tangan. Saya ingin bertanya. Dengan Ibu siapa dan dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Dawiyah dari Galis. Mohon izin bertanya, apakah penyakit migrain dengan vertigo itu sama? Mohon dijelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Dawiyah atas pertanyaannya. Cukup bagus pertanyaannya. Akan dijawab oleh Mbak Lina. Kepada Mbak Lina saya persilahkan. Baik, terima kasih pertanyaan Ibu Dawiyah, sangat membantu sekali kepada Ibu dan Bapak-Bapak. Sini saya akan menjawab perbedaan dari migrain sama vertigo ya. Nah, kalau migrain itu rasanya kepala itu seperti cenut-cenut, nyuk-nyuk lah siapa campuran. Dan nah, kalau vertigo itu rasanya seperti di sekitar benda-benda itu kayak bergerak sendiri, seperti bumi itu rasanya berputar begitu. Dan kalau penyakit vertigo ini kalau sudah di tingkat berat, artinya parah, nah itu bisa pusingnya itu bahkan melebihi 7 kali pusing begitu. Nah, saya pernah mempunyai bude. Nah, bude itu penyakit vertigo, dan kalau sudah penyakitnya mulai kambuh itu rasanya kayak tidak mau ngapain dan intinya mau berbaring terus gitu. Paham Ibu? Ya, Dewi? paham. Baik, terima kasih kepada Mbak Lina. Apakah Ibu Dawiyah mengerti? Alhamdulillah sudah dapat dimengerti dengan baik dan dicerna dengan cermat. Baik, terima kasih kepada Bu Dawiyah. Baik, Bapak dan Ibu, di sini akan masuk sesi evaluasi, yaitu Mbak Lina akan memberikan pertanyaan kepada Bapak dan Ibu-Ibu sekitar materi tadi. Nanti yang bisa menjawab akan diberikan hadiah. Kepada Mbak Lina, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Nah, di sini tadi kan sudah mendengarkan pemateri yang menjelaskan tentang vertigo. Di sini tinggal saya menanyakan pertanyaannya, yaitu apa tanda dan gejala dari penyakit vertigo ini. Siapa yang mau menjawab? Ya. Dengan Ibu siapa dan dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Zainab dari Soca. Nah, jawabannya yang pertama itu mual, kemudian lemas dan pandangan kabur. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kepada Mbak Lina, apakah sudah benar jawabannya? Baik, benar sekali Ibu Zainab. Nah, untuk perjanjian awal tadi, jika sudah menjawab, kami akan memberikan hadiah. Terima kasih Ibu Zainab. Ya. Baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, saya sebagai moderator mohon undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dan untuk leafletnya nanti bisa dibagikan di belakang untuk ibu-ibu pelajari sendiri di rumah. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.